Sawan, kami mencoba mendigitalisasi naskah yang ada yang Bapak miliki. Ya, ya. Sambil bekerja, teman-teman sambil bekerja, saya ingin berdialog dengan Bapak. Ya, ya. Apakah Bapak mengetahui tentang manuskrip? Oh, oke. Saya secara definisi ya memang belum detail tentang manuskrip. Yang saya pahami ya, manuskrip itu adalah naskah kuno yang ada ya, atau aksara kuno ya, baik yang berada di bahannya itu bisa dia berupa kertas biasa atau kertas Eropa atau di kulit kayu. Nah gitu. Nah, jadi manuskrip itu adalah atau dapat dikatakan tulisan tangan asli yang saya tahu itu. Itu yang saya tahu, Bu. Iya, tulisan tangan asli dan telah berusia lebih dari 50 tahun. Ya, betul, sudah 50 tahun. Apakah selain naskah yang Bapak miliki ini, Bapak pernah melihat naskah yang lain? Oh, kalau naskah ya paling secara visual saya lewat TV gitu ya. Kemudian pernah juga lihat ya, tapi belum nggak detail karena lihatnya dari jauh aja. Dan ya paling sedikit aja Belum yang saya pernah lihat. bertemu secara langsung dengan naskah yang lain? Ya pernah hanya sepintas saja, belum nggak detail saya lihat gitu. Baik, baik. Dari naskah yang Bapak miliki ini berapa jumlahnya, Pak? Nah, kalau naskah saya ini ya secara kuantitatif ini memang lebih 20. Ya. Lebih 20 ya, ini memang ada dua bahan. Ini bahan dari kertas, ada kertas biasa dan kertas Eropa. Karena ya menurut informasi ada tulisan watermark-nya di situ. Kemudian selain itu ada bahan dari kulit kayu. Nah, kalau yang saya pahami ya itu dari kulit kayu halim katanya. Nah, atau lebih dikenal itu secara akademik itu buku lipat katanya. Nah, kalau itu saya ada 4 naskah ya. Ada yang 2 yang agak kecil, 2 yang agak besar. Nah, itu. Bagaimana kondisi naskah itu, Pak? Ya, kalau dari 4 itu ya, yang 3 menurut saya ya bisa dikatakan masih 100%, masih bagus. Cuman yang 1 yang agak kecil ya, itu agak dari segi tulisan agak buram. Bahkan mungkin ada yang agak hilang sepertinya. Itu karena itu saya lihat kalau tafsir saya sepertinya dari tinta tulisan itu kan. Ya sejenis tinta gitu. Saya nggak tahu persis. Nah, itu mungkin agak itu aja. Tapi kalau dari dari segi tulisan menurut saya ya masih cukup bagus lah. Masih bisa masih bisa dibaca. Baik. Sudah berapa lama naskah itu Bapak miliki, Pak? Oh ya. Nah, kalau naskah tuh begini, Bu. Ini kan dari generasi ke generasi. Saya ini kan asli etnis Lampung, Bu ya. Nah, Lampung ini ya, kalau kita kaji Lampung itu kan luas. Nah kalau saya ini termasuk Lampung yang beradat Pepadun. Nah, jadi dari 9 marga ya, suku Lampung yang terbesar ya, itu saya ini marga Subing. Nah, kemudian marga Subing ini ada 3 sistem kekerabatan lagi. Ada Subing Linggang, Subing Nawang, Subing Tet. Nah, saya ini Subing Tet, Bu. Nah, karena Lampung ini menganut garis keturunan ayah atau patrilineal ya, itu otomatis berbagai peninggalan sejarah ya dari nenek moyang ya, itu turun ke anak tertua laki-laki. Nah, kebetulan ya, saya ini dari lebih kurang 12 sampai 13 generasi ke atas, itu saya ini yang masih penerusnya gitu. Nah, jadi otomatis ya berbagai dapat dikatakan benda-benda pusaka, peninggalan itu ya ada di saya gitu. Nah, gitu, Bu. Oke. Dari sekian banyak naskah yang Bapak miliki, apakah Bapak ada yang mengerti isinya? Begini, kalau secara langsung saya baca, saya memang belum memahami. Tapi dari cerita orang tua saya yang pernah dia menyadur gitu ya, ya ada sebagian yang saya pahami. Nah, itu menurut penjelasannya itu terkait dengan adat istiadat. Nah, gitu kan. Kedua, itu terkait juga dengan pengetahuan atau keterampilan, Bu. Misalnya terkait dengan pengobatan, begitu kan. Termasuk perhitungan atau tanggal. Nah, karena orang Lampung itu banyak menganut itu, Bu. Jadi tanggal itu jadi satu pedoman untuk mengambil keputusan. Baik itu misalnya untuk bercocok tanam atau untuk misalnya untuk pergi. Maksud saya perjalanan ke sesuatu tempat ya yang perlu perjuangan berat, dia harus perhitungannya matang melalui tanggal dulu gitu. Jadi nggak sembarangan. Nah, itu bisa juga diambil dari situ misalnya gitu.
Kemudian termasuk ya silsilah keturunan begitu ada di situ. Nah, jadi artinya saya dapat informasi dari orang tua gitu, Bu, yang pernah disadur melalui tulisan, kemudian tulisan itu saya baca, dan ya di samping itu secara lisan saya dapatkan juga, gitu, Bu. Mengenai tanggal tadi Pak, apakah naskah ini pernah dikeluarkan terus kita pakai untuk kita mau menghitung tanggal apa untuk kegiatan apa gitu, pernahkah ini dijadikan pedoman gitu, diambil naskahnya terus kita menjadikan ini sebagai patokan kita untuk kita menentukan tanggal apa seperti yang Bapak ceritakan tadi. Jadi gini, naskah ini kan terdiri dari berbagai isi, Bu ya. Bisa kita pergunakan itu dari kakek saya, itu salah satunya menggunakan itu gitu, dari orang tua saya gitu ya. Dan saya ya cukup saya pahami saja, saya lihat saja. Tapi ya itu memang penggunaannya pribadi, Bu. Dan terus terang aja ya, manuskrip saya ini ya belum pernah ya kita ekspos kemanapun. Baru satu kali waktu dulu ada peneliti dari Dreamsea, itulah saat pertama kali saya publikasi sebetulnya, Bu. Nah, bahkan kalau Ibu mau tahu ya, ini termasuk masyarakat luas ini belum tahu kalau saya punya buku itu, karena itu sangat rahasia sebetulnya. Nggak bisa kita terlalu terbuka gitu, Bu ya. Nah, dan bahkan ya keluarga kandung saya itu mereka tidak tahu kalau saya punya itu. Jadi tidak sembarangan sebetulnya kita keluarkan itu. Dan karena saya anak tua ya, orang tua saya anak tua juga, kakek saya anak tua juga. Nah, itu yang memahami, yang tahu gitu. Nah, itu sebetulnya, Bu. Dan sebenarnya ya termasuk saudara-saudara kandung saya itu baru-baru ini mereka tahu. Itu sebetulnya. Tapi sebenarnya Pak, ketika naskah ini terungkap kan banyak hal yang informasi yang tersimpan diketahui oleh orang-orang sekarang. Iya. Seandainya ini bisa jadi sesuatu ilmu bagi kelanjutan pengetahuan berikutnya, sayang kan Pak, yang ilmu-ilmu yang ada di dalam manuskrip ini tidak terungkap dengan jelas. Jika ini tidak diekspos supaya banyak orang tahu. Maksud saya inilah suatu cara bagaimana kita mengungkapkan isi-isi naskah itu. Jadi sebenarnya ini suatu kerja hebat Bapak untuk membuka pengetahuan bagi generasi sekarang. Dan itu tidak hanya untuk keluarga Bapak, tapi juga untuk masyarakat Indonesia. Mungkin juga di luar negeri banyak yang ingin tahu. Jadi sebenarnya betapa besar manfaat yang Bapak berikan dengan membuka manuskrip ini, akan membuka banyak pengetahuan bagi orang yang melihat dan membacanya. Justru begini, Bu ya. Justru inilah makanya saya publikasi begitu ya, dari yang pertama dari Dreamsea dan sekarang gitu ya. Karena ya artinya apa ya? Agar publik tahu ya bahwa ternyata ya etnis Lampung itu sejak zaman dahulu kala, sejak zaman nenek moyang ya, pengetahuan tentang aksaranya luar biasa maju, dan ternyata mereka sangat efektif ya setelah menyampaikan pesan-pesan ya, pesan-pesan mulia gitu ya untuk generasi yang akan datang ya. Buktinya sampai sekarang bisa kita nikmati gitu kan. Nah, itu ya pasti memang ada keterampilan, ada terkait dengan adat istiadat dan ada pengetahuan. Ya nggak apa-apa, justru itu kesempatan ya agar publik tahu bahwa ya dari daerah atau kampung ya yang cukup jauh dari ibu kota ya ternyata menyimpan banyak naskah tua gitu ya. Dan mudah-mudahan ini bisa jadi referensi nasional lah gitu. Bukan sekedar dikenal secara nasional, bahkan saya berharap ini bisa mendunia. Dan bukan diterjemahkan dari bahasa Indonesia semata ya, kalau bisa bahasa asing pun silakan gitu. Itu mungkin tekad saya justru. Betul. Apakah Bapak dapat membaca aksara Lampung itu, Pak? Bapak mampu membaca aksara Lampung? Nah, itu yang saya masih terbatas sekali, Bu. Ya, hanya sebatas ejaan aja, kaganga seperti itu aja. Tapi kalau untuk membaca sebuah kalimat ya saya belum memahami, Bu. Apakah Bapak juga mengerti bahan dasar dari naskah yang Bapak miliki itu? Nah, ya itu memang dilakukan penelitian belum ya, tapi secara persepsi saya ya itu memang bahannya dari kertas biasa. Kemudian ada dari kertas Eropa juga ya. Karena ada tulisan watermark-nya di situ kan. Kemudian yang saya ketahui itu dari kulit kayu. Dari pemahaman akademik saya yang saya pahami itu dari asalnya dari kayu halim katanya gitu.
Itu yang saya ketahui, Bu. Pak, untuk naskah ini kan butuh perawatan yang beda dengan Iya, kertas betul. biasa. Apakah Bapak mengetahui bagaimana Bapak caranya merawat naskah ini supaya tetap terjaga, tetap Iya. selamat dan masih bisa dilihat oleh generasi berikutnya? Ya, gini Bu. Ya alhamdulillah ini sebetulnya terbantu dengan kondisi Bu ya. Eh, kita ini kan memang tinggal di rumah panggung seperti ini. Rumah panggung yang cukup suhunya ini standar sebetulnya Bu. Tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Nah ini sangat ternyata ya sangat sesuai dengan lingkungan suhu ya di rumah ini ya. Ini sangat tepat untuk dengan adanya manuskrip ini. Nah gitu memang kalau kami simpan sederhana sekali sebetulnya, hanya cukup di dalam almari ya. Kemudian kita susun di beberapa buku gitu ya. Nah itu ya memang sewaktu-waktu ya perlu kita buka gitu kan ya. Kita lihat gitu Bu. Nah gitu. Itu aja. Jadi jangan sampai terlalu lembab atau terlalu panas, itu aja selama ini. Nah, yang saya ketahui itu dari zaman kakek, zaman orang tua sampai zaman saya sekarang ya alhamdulillah buktinya masih bertahan bagus, Bu, gitu. Gitu, Bu. Ada jadwal khusus bagi Bapak untuk membersihkannya, untuk merawatnya, mengeluarkannya atau mengangin-anginkannya supaya manuskrip ini tetap bertahan, tetap awet? Ya, ya. Ya artinya kalau secara waktu memang tidak ada ya. Tapi ya kira-kira kalau sudah sekitar 3 bulan ya itu harus kita lihat lagi lah gitu, kita baca gitu, kita buka-buka lagi, kita periksa begitu. Paling itu Bu. Bagaimana pewarisan naskah ini Pak? Dari dulu misalnya dari ayah, dari kakek ke ayah, dari ayah turun ke Bapak. Ya, Kalau ya. selanjutnya nanti setelah Bapak ke generasi berikutnya bagaimana pewarisannya? Iya. Jadi gini Bu, kalau segi pewarisan itu memang otomatis sebetulnya. Jadi dari generasi yang anak tertua gitu ya, itu memang otomatis dia pemiliknya, gitu Bu. Itu otomatis. Jadi itu otomatis sebetulnya. Jadi bukan dari ya harus kita pesan kemana gitu, tidak. Jadi betul-betul ya, memang harus itu tadi kata saya ya, etnis Lampung ini menganut garis keturunan ayah atau patrilineal. Nah jadi otomatis semua peninggalan sejarah ya, termasuk rumah, termasuk gelar, semua itu otomatis Bu. Itu turun ke anaknya, generasi berikutnya, begitu. Apakah ada kesepakatan tertulis atau tidak tertulis Pak untuk pewarisan ini? Oh itu memang nggak ada, itu hukum tidak tertulis. Kesepakatan bersama? Enggak, memang udah dari nenek moyang kita orang Lampung ini karena menganut patrilineal ya, garis keturunan ayah itu udah otomatis, semua udah paham itu. Dan tidak mungkin generasi yang lain ya, artinya yang di bawah yang tua atau adiknya yang lain itu berani, mereka tidak mungkin. Nah, gitu. Jadi otomatis anaknya yang tertua ya itu yang pelanjut generasi keturunan berikutnya, begitu. Itu semua dari eksistensi dia di hukum adatnya ya, keberadaan kepemimpinan di adatnya ya, termasuk kepemilikan rumah panggungnya gitu ya, termasuk ya semua peralatan pengikutnya, turunannya ya. Maksud saya instrumen pelengkap dari rumah panggung ini kan banyak Bu. Ini misalnya kita ada kulintang, nah gitu kan, ya namanya rumah panggung seperti ini yang namanya penyimbang namanya, atau istilahnya pimpinan adat, atau kalau bahasa umum itu kepala suku misalnya gitu, dia ya harus lengkap. Dia ada kulintang dia punya gitu, rumah panggung dia punya, kemudian dia peralatan adat istiadat itu dia punya. Nah itu semua otomatis, itu instrumen pelengkap dan semuanya akan diwarisi otomatis begitu. Apa harapan Bapak untuk kedepannya dengan manuskrip dan semua pewarisan yang sedang Bapak pegang ya saat ini? Ya, saya berharap ya, ini pengetahuan yang luar biasa yang sudah dari lebih kurang 13 generasi ke atas ya, itu ada hingga sekarang alhamdulillah saya masih bisa menikmati ya. Ini sebetulnya pesan-pesan mulia dari nenek moyang orang Lampung ya. Ini ya berharap ini bisa bermanfaat secara umum gitu ya. Apa pengetahuan yang ada di situ ya, ini bisa digali, bisa diterjemahkan dengan berbagai bahasa ya, kemudian bisa dinikmati oleh publik, dan agar generasi sekarang ini tahu begitu majunya
pengetahuan masyarakat nenek moyang mereka dulu gitu. Nah, jadi paling tidak ini sebagai pemicu ya bahwa generasi sekarang ini harus jauh lebih hebat dari generasi yang lalu dong begitu.